yang memiliki 5 serambi. Ada banyak serambi-serambi, ada 5 saudara yang kasih. Dan di sana dikatakan oleh firman Tuhan, ada banyak orang-orang sakit. Ada orang timpang, ada orang lumpuh, ada orang buta. Mereka berada di sana saudara yang kasih, tujuannya menanti-nantikan apabila malaikat Tuhan mandi di kolam itu. Maka bila mana malaikat-malaikat itu mandi di kolam itu, dikatakan oleh firman Tuhan, airnya akan bergoncang. Walaupun tidak kelihatan ada angin, ada apa, tidak. Tapi air itu bergoncang. Dari sana mereka tahu saudara yang kasih, bahwa malaikat-malaikat telah mandi di kolam itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat demikian, siapapun yang mencelupkan dirinya terlebih dahulu ke dalam kolam itu, apapun jenis daripada penyakitnya, akan menjadi sembuh, kata firman Tuhan. Nah, untuk itulah mereka di sana saudara berkumpul di serambi-serambi itu, untuk menanti-nantikan air kolam itu bergoncang, supaya mereka boleh masuk ke dalam kolam itu, supaya mereka pun mendapat kesembuhan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara kasih, di sana ada banyak orang sakit dan ada banyak juga orang-orang yang memberikan sedekah. Mungkin ada dermawan-dermawan membawa nasi bungkus banyak-banyak dibagi-bagikan kepada mereka, sehingga mereka bisa bertahan berlama-lama di serambi-serambi itu saudara kasih. Hanya mengharapkan belas kasihan daripada orang. Padahal kalau goncang belum tentu goncang sekali sehari. Mungkin sekali seminggu, mungkin sekali 7 hari. Tidak jelas di sini saudara yang kasih. Sekali goncang air itu hanya satu yang dapat sembuh, hanya yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Artinya mereka harus mempersiapkan diri di sana saudara yang kasih, bisa bertahun-tahun. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di dalam cerita daripada firman Tuhan ini, ada seorang bapak yang sudah 38 tahun dia mengalami kelumpuhan, dan tidak jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini sudah berapa puluh tahun dia berada di serambi itu. Tidak mungkin begitu dia lumpuh langsung berada di sana. Tapi dikatakan dia mengalami kelumpuhan itu selama 38 tahun. Entah berapa tahun dia berada di serambi itu, saya tidak tahu. Mungkin dari muda dia sudah sampai tua berada di serambi itu, hanya menantikan air kolam itu goncang selalu kasih. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan daripada orang lumpuh ini, karena keluarga tidak memperhatikan selalu kasih. Keluarga hanya mengantar ke sana dan menaruh di sana selalu kasih, maka keluarganya pulang semua ke rumahnya, dibiarkan dia di sana. Maka yang sering terjadi, dia melihat air itu sudah goncang, dia hendak bergegas masuk ke dalam kolam itu saudaraku. Namun dikatakan oleh firman Tuhan, yang lain telah mendahului, mungkin orang buta, mungkin orang timpang mendahuluinya, sehingga dia tidak pernah dapat kesempatan saudara kasih. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan kesempatan, walaupun dia yang melihat air itu goncang saudara kasih. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan karena tidak ada keluarga yang mengangkat dia dan melemparkannya ke dalam air itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa yang dikerjakan orang lumpuh ini selama puluhan tahun berada di serambi itu? Apa yang dikerjakan? Apa yang timbul di dalam benak daripada orang lumpuh ini? Kalau menunggu dia bergegas dan masuk dalam kolam sepertinya, tidak mungkin bisa mendapat kesempatan itu. Sehingga saya kira ini hanya imajinasi saya. Mungkin dia membuat suatu pemikiran yang begitu cemerlang. Dia menjalin suatu hubungan dengan orang buta, dan dia berkata kepada orang buta, ini hanya imajinasi saya, tidak tertulis dengan demikian ya. Nah, mungkin dia menjalin
komunikasi dengan orang buta. Orang buta, lihat enggak? Hanya orang timpang yang mendapat kesempatan. Walaupun bergoncang airnya, kamu tidak lihat. Walaupun bergoncang airnya saya lihat, saya tidak bisa mendahului mereka. Katanya kepada orang buta ini, sehingga terjadi kesempatan. Beginilah, biarlah ku beritahu kamu kalau airnya itu bergoncang dan kamu berlari ke dalam air, supaya orang timpang jangan mendahului. Kata orang lumpuh kepada orang timpang, orang buta ini. Dan kesepakatan ini mereka jalin, saudara kasih. Sesudah mereka jalin kesepakatan ini, maka di saat airnya bergoncang, orang lumpuh ini mencolek orang buta. Orang buta pun masuk ke dalam air. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih? Namanya manusia, janjinya bisa diingkari. Begitu dia sembuh, maka datang keluarga menjemput dia, dibawa pulang ke rumah. Tidak ada kesempatan bagi orang lumpuh. Tidak ada kesempatan bagi orang lumpuh. Yang tadinya sudah menjadi suatu kesepakatan dengan orang buta begitu sembuh, dia pulang ke rumahnya. Yang ada hanya kedongkolan, saudara kasih. Yang ada hanya kedongkolan. Tambah sakit hati, saudara kasih. Dia semakin perih kehidupannya. Udah lumpuh, sakit hati lagi sama teman, tidak percaya dengan teman. Dan mungkin beberapa saat lamanya dia tidak mau lagi bekerja sama dengan orang. Tapi tunggu tetap tidak ada kesempatan, saudara kasih, sehingga dia menjalin lagi hubungan dengan orang buta. Tahu juga, dia pun sepertinya disepelekan begitu sembuh, pulang lagi ke rumahnya. Yang ada hanya kedongkolan dan kedongkolan dalam hati daripada orang lumpuh ini. Akhirnya saudara kami kasih dalam nama Tuhan, dia pun mulai belajar taat dari apa yang dideritanya. Semakin dia sakit hati kepada yang seorang, semakin tambah sakit, tambah parah perasaannya, tambah lagi lemah tubuhnya, fisiknya pun semakin lemah banget. Nah, begitu sakit hati kepada satu orang lain, tambah lemah lagi tubuhnya, tidak ada kekuatan dalam dirinya, sehingga dia pun belajar taat dari apa yang dideritanya. Coba kita lihat Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menderita dari apa yang telah dideritanya. Ini yang dimaksud adalah Yesus, saudara kasih. Yesus ini belajar taat dari apa yang dideritanya, sehingga ini pun dipraktekkan oleh orang lumpuh ini, saudara kasih. Dia pun setelah mulai belajar taat dari apa yang dideritanya, dia telah menderita sakit hati sehingga fisiknya menjadi lemah. Dan dia pun belajar taat dari apa yang dideritanya. Sepertinya apa yang saya lakukan kepada beberapa orang-orang buta selama ini tidak menjadi berkat bagi saya. Apa yang telah sudah kuperbuat kepada teman-temanku, perbuatan saya yang baik itu kok tidak mendatangkan berkat kepadaku, kok malah mendatangkan penyakit kepadaku. Ini pun seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara kasih. Kita berbuat baik terhadap saudara kita, tapi karena saudara kita tidak mengingat perbuatan kita, tapi justru kita menjadi sakit hati. Justru terjadi permusuhan, saudara kasih. Kita omongin ke sana, kita omongin ke sana, kita omongin ke sana. Yang sudah kita perbuat, saudara kasih, tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi bagi orang lumpuh ini, saudara kasih. Apa yang sudah diperbuat kepada orang-orang buta itu bukan menjadi berkat bagi kehidupannya, tapi justru mendatangkan sakit hati, mendatangkan kedongkolan, bahkan fisiknya pun menjadi lemah. Tapi dikatakan sejak dia mulai, pada saat itu dia mulai belajar taat dari apa yang dideritanya, sehingga dia mengambil satu kesimpulan, biarlah saya lakukan seperti ini. Dan tanpa saya mengharapkan imbalan dari mereka,
Tapi biarlah saya di sini menjadi penyeimbang, tidak memandang muka, tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dia ada di sana menjadi penyeimbang, menjadi membuat keadilan sebagai kasih. Kalau orang buta sekali dicolek biar masuk ke dalam air, nah besoknya dibiarkan supaya orang mendapatkan kesempatan dari orang timpang. Besoknya kepada orang buta, kasih tidak memihak, saudara kasih. Artinya hidupnya telah dibuat menjadi kasih. Tertanam dalam dirinya, terbentuk dalam hatinya sesuatu yang berharga, apa itu kasih. Sehingga dia ada di sana hanya untuk penyeimbang. Dia tidak memikirkan dirinya saudara kasih, sama seperti lilin saudara kasih. Dia tidak memikirkan dirinya, yang penting orang lain terang. Itulah yang dikerjakan di sana saudara kasih. Kasih terbentuk di dalam hatinya. Firman Tuhan mengatakan, kita baca. Yohanes 14 ayat 21. Di Yohanes 14 ayat 21 demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Akan menyatakan diriku kepadanya. Apa perintah itu? Barang siapa memegang perintah, apa perintah itu? Di Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dikatakan oleh firman Tuhan sudah kasih. Apabila sudah terbentuk dalam diri kita, yaitu sesuatu yang berharga, itu kasih, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus akan datang menyatakan dirinya kepada kita. Bukan hanya sekedar dilawat seperti ini saudara kasih. Tidak hanya sekedar dilawat. Tidak. Tapi dikatakan apabila kasih itu sudah terbentuk dalam hati kita, maka Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Yang artinya, saya yakin pada saat ini, jika Tuhan menyatakan dirinya kepada adik daripada si John, adik si John mengalami kemuliaan. Puji Tuhan. Itu tujuannya saudara kasih, bukan hanya dilawat saudara kasih, tapi Tuhan menyatakan dirinya. Kalau kita ingat lagi saudara yang di Yohanes 5 tadi, ada banyak di sana serami dan ada banyak orang sakit, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, begitu Yesus datang ke sana berkunjung, Yesus hanya menyatakan diri kepada satu orang, bukan kepada semua orang. Walaupun semua dilawat, tapi saudara kasih, yang Tuhan menyatakan dirinya hanya kepada orang lumpuh ini saudara kasih. Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada orang lumpuh ini? Karena sesuatu yang berharga sudah terbentuk dalam hati daripada orang lumpuh ini. Itulah kasih. Kenapa bisa terbentuk kasih dalam dirinya? Karena dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Sehingga saudara kasih, begitu Yesus datang ke sana, walaupun Yesus melihat ada orang timpang di sana, melihat ada orang buta di sana, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus hanya menyapa kepada orang lumpuh, langsung ditepuk pundaknya. Maukah engkau sembuh? Suatu pertanyaan yang indah. Ditepuk bahunya, dikatakan, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kadang-kala kalau kita membaca firman Tuhan ini sangat mudah mengatakan mau. Tapi coba bayangkan saudara kasih, mereka pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang mengaku Yesus pada saat itu adalah Tuhan, maka dia akan ikut cipta. Ada seseorang bertanya kepada dia yang sudah lama berada di sana, maukah engkau sembuh? Kalau mungkin saya pada saat itu orang lumpuh itu, kalau mungkin saya pada saat itu orang lumpuh itu, dibilang sama saya, Situ Limbong, maukah engkau sembuh? Maka saya akan katakan, maksud gua apa? Jadi ngapain saya di sini? Saya di sini hanya untuk minta menunggu sedekah.
Itu yang saya jawab, mungkin jawaban nama dia sudah kasih. Pasti itu saya katakan. Maksud lu apaan? Apa gak ada bahasa yang lain? Kalau dikatakan lagi sama saya, bangunlah, angkat hatimu. Nggak bisa tahu. Emang lo kira saya pernah coba selama ini? Keluarga saya udah berapa kali menerangi saya, tidak bisa. Kalau bisa nggak mungkin saya di sini. Itu yang saya katakan sudah kasih. Karena apa? Sesuatu belum terbentuk dalam hati saya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, orang lumpuh ini karena sudah terbentuk dalam hatinya sesuatu yang berharga sudah dikasih. Di saat Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Di saat airnya telah bergoncang, aku hendak bergegas ke sana, namun orang lain telah mendahului aku. Maka Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka pada saat itu sudah langsung diangkat tilamnya, digulung tilamnya dan berjalan sebagai kasih. Dikatakan oleh firman Tuhan, ada banyak orang Farisi, ahli Taurat di sana menyaksikan kejadian itu. Di saat dia memikul tilamnya dan berjalan sudah sembuh, maka orang-orang Farisi berkata, mengapa engkau mengangkat tilammu? Apakah engkau tidak tahu bahwa pada saat ini adalah hari Sabat? Orang lumpuh ini berkata, dia yang mengatakan kepada dia yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Siapa itu? Kata orang-orang Farisi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Orang lumpuh ini sudah dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, namun dia tidak tahu siapa yang memberikan pertolongan kepada dia, siapa yang memberikan kesembuhan kepada dia. Dia tidak tahu, saudara kasih. Sering juga ini kita alami dalam kehidupan kita. Sering kita merasakan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita anggap itu hanya kebetulan saja. Kita tidak tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan sama dengan orang lumpuh ini. Dia pun awalnya tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dia pun awalnya tidak tahu siapa yang memberikan pertolongan kepada dia. Dia anggap itu hanyalah kebetulan saja, saudara kasih. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah dia pergi ke bait Allah, sesudah dia datang ke gereja, maka dia pun berjumpa dengan Tuhan yang menyembuhkan dia. Dan Tuhan berkata kepada dia, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan datang yang lebih buruk padamu. Maka mulai pada saat itu saudara kasih, dia tahu siapa yang memberikan pertolongan kepada dia, siapa yang memberikan kesembuhan kepada dia. Yang memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Demikian saudara kasih. Ada banyak pernahas yang saya alami sebelum saya datang ke gereja. Ada mujizat, ada keajaiban yang saya alami sebagai kasih. Dan saya tidak katakan itu bahwa datang dari Tuhan. Tapi sesudah saya datang ke gereja, sesudah saya datang beribadah kepada Tuhan, bahwa itu semua saya tahu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Demikian itu saudara. Ada banyak mungkin saya tidak tahu dalam hal seperti apa yang kau dilawat oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan, dikunjungi. Mungkin engkau anggap itu adalah pertolongan daripada atasan, pertolongan daripada teman. Tapi saya mau katakan, jika engkau selalu rajin beribadah, engkau akan tahu bahwa itu adalah pekerjaan daripada Tuhan dalam hidupmu, menolong engkau. Maka engkau pun akan mengaku dan bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesuslah penolongmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita pun mulai belajar taat dari apa yang kita berita, supaya apa yang menjadi perbuatan kita boleh menjadi berkat buat kehidupan kita, tidak menjadi penyakit tapi menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya daripada firman Tuhan kita membawa berkat dari semua. Kuserahkan kepada hambanya.